Sudahlah, sudah. Aduh, benar. Iya, Papa. Kamu sangat sudah saya semua Budi telepon Omang. Kalau kursinya Ini di sini, Pak. Ini seperti anak saya aja. selamat ya Bapak. Terima kasih. Saya juga kaget, Pak. Semua telepon saya. Iya. Marjaman telepon saya. Saya belum selamat Bapak. Indra. Terima kasih. Saya kan ini mulai kecil. Iya. Yang harus saya awatin, bukan diawasi ya, saya kawal adalah polisi dia terhadap virus H5N1 atau virus-virus yang lain, satu, dan dua, kerjasama antara Indonesia Amerika yang sudah saya rintis dan saya akan mengikuti terus. Bu, tadi Ibu. Pak, kasih keterangan Pak, kita dari pagi. Pak, dikit aja Pak. Tahu Pak, pernyataan Bapak ada yang mengkritik kasus Bapak Pak. Siapa Pak? Bapak mengatakan hal itu di video. Kita udahnya Bapak Tumpak, kata Pak Dipin Pak, di KPK Pak. Bapak Tumpak Pak, kata Bapak Wali. Saya tanya di KPK Pak. Bapak tadi tahu Pak. Berarti Bapak nggak tahu ya Pak ya? Bapak nggak tahu Pak ya? Bapak tahu sama sekali Pak. Bapak nggak tahu sih. Ini ada Bapak Tumpak. Nggak tahu. Meski didominasi tokoh parpol pendukung koalisi, wajah baru bermunculan dalam komposisi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang disusun SBY Budiono. Di antaranya adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Gusti Muhammad Hatta. Dalam susunan kabinet baru, Gusti Muhammad Hatta menempati posisi Menteri Negara Lingkungan Hidup. Selama ini, pria yang meraih gelar profesornya dari Wageningen University tersebut memang dikenal sebagai pakar lingkungan hidup. Sebagai menteri dari kalangan profesional, bapak dua anak ini memang tidak banyak dikenal oleh publik. Kalau ada bahan-bahan yang diskusi nanti dengan Bapak Presiden gitu ya. Kemudian saya juga nyiapkan CP yang diperlukan gitu. Nah, jadi memang agak padat saya gitu. Apalagi saya karena belum pernah ketemu Presiden ya, secara langsung gitu. Wah, jadi saya harus bagus-bagus lah kayak apa gitu. Nama lain yang muncul adalah Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Linda Agung Gumelar. Istri mantan Menteri Perhubungan di era Presiden Megawati ini menggantikan posisi Mutia Hatta sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Selain menjabat Ketua Umum KOANI, Putri Ahmad Taher, mantan Menpar Postel era Soeharto ini juga aktif di Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Dia juga dikenal sebagai Dewan Pembina Yayasan Kanker Payudara di Jakarta. Yang cukup mengejutkan adalah munculnya nama Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet baru SBY. Meski tidak mewakili partai koalisi, Gamawan dikenal sebagai salah satu tim sukses SBY Budiono dalam pemilu presiden lalu. Sebagai gubernur, Gamawan dikenal dengan sejumlah gebrakannya yang anti korupsi. Di antaranya dengan mengeluarkan larangan menerima pemberian bagi seluruh pegawai Pemprov, serta larangan penggunaan mobil dinas di luar jam kerja. Mantan Bupati Solok yang juga dikenal cukup dekat dengan SBY ini juga sukses merombak birokrasi perizinan dengan kebijakan satu pintu. Tim Liputan, Metro TV.
Namru. Begitu nama laboratorium ini disebut, pasti kita akan kembali teringat kasus Namru yang cukup menghebohkan beberapa waktu lalu. Kasus Namru ini pernah dimunculkan oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengenai pencurian virus flu burung. Bahkan terungkapnya izin Namru yang telah habis sejak Desember 2005. Terpilihnya Endang Rahayu Sedianingsih sebagai Menteri Kesehatan ini mengundang kontroversi karena ia merupakan mantan staf Namru. Sebelumnya berkembang isu mutasi yang pernah diterima Endang Rahayu di Departemen Kesehatan berkaitan dengan adanya dugaan melarikan virus ke luar negeri. Isu ini dipertegas dengan pernyataan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari bahwa Endang Rahayu pernah membawa virus flu burung ke Hanoi tanpa sepengetahuannya sebagai Menteri Kesehatan. Ya memang pernah saya mutasi karena Dr. Endang membawa virus yang dilarang untuk dibawa ke luar negeri. Beliau membawa virus tanpa setahu kita, yaitu virus H5N1 sebanyak kalau tidak salah 58 dan dibawa ke Hanoi tanpa setahu siapapun juga. Dan ini kemudian dia sudah minta maaf pada saya dan saya memaafkannya, tapi pekerjaannya saya pindah dari pos di mana mengurusi virus menjadi pos yang tidak mengurusi virus. Ketahuannya pun tidak sengaja, dan setelah ketahuan saya minta kembali pulang segera, dan kemudian dia minta maaf dan saya memaafkannya agar tidak diulang lagi, dan kemudian dia memang saya mutasi ke bagian lain yang kurang berhubungan dengan virus H5N1. Endang sendiri tidak membantah secara tegas mutasi yang diterimanya terkait pelarian virus ke luar negeri. Saya memang pernah dipindah tugaskan, tetapi karena masalah apa saya nggak tahu ya, saya tidak tanyakan. Terkait dengan Namru, Bu? Mungkin ya, saya tidak tanya. Tidak disampaikan juga. Kedekatan Endang Rahayu dengan laboratorium Namru 2 milik Angkatan Laut Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi Siti Fadilah Supari sebagai mantan Menteri Kesehatan. Ia khawatir Endang yang terpilih sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 mengubah kebijakan virus sharing. Namun mantan Menkes ini yakin Endang mengerti dan memiliki jiwa nasionalisme sehingga konsisten dengan apa yang telah ia capai di WHO. Tim Liputan Metro TV.